Akhirnya Udah mulai nih? udah mulai. Oke. Oh, udah start. Oke. Sudah mulai. Udah Kalau mulai. serius, Oke. let's go. Akhirnya teman-teman, di sini kita akhirnya bisa melihat Super Weekend yang kedua sudah kita lalui bersama-sama. Dan ternyata berhasil. Dua tim Indonesia masuk ke Super Weekend. Bagaimana menurut kalian performance dari dua tim Indonesia yang bermain? Menakjubkan. Gila, dua-duanya poinnya oke, maksimal. Terus gameplay juga step up. Banyak PR yang dikerjakan oleh mereka, oleh Bigetron dan juga GD, terutama BTR ya. Karena mereka juga akhirnya mampu lolos dari lubang jarum ke Super Weekend kedua. Dan GD akhirnya mengukuhkan dan sedikit mengkudeta daripada tahta klasmen. Menurut Anda menakjubkan. Ya. Bigetron dengan 109 poin menakjubkan. Not bad, Menurut kalian? not bad. Kenapa emang? Ada apa? 109 poin. Hah? Cukupkah itu untuk Bigetron lolos ke Super Weekend 3? Kalau itu kita bicara lain. Itu bicara lain. Kalau soal lolos nggak lolos ke 16 besar, bisa dibilang dengan 109 poin mereka tetap harus ikutan Super Weekend ketiga, itu harga mati. Wah, pasti dong. Harga mati. Tapi kalau menanggapi Lil Anang tadi ngomong, kayaknya cukup memuaskan. Terutama ya bener tadi Anang juga udah bilang, GD bahkan gua rasa mereka performnya benar-benar apa ya, luar biasa ya. Dari tim-tim luar, dari tim-tim di luar dari Indonesia, pasti mereka benar-benar ngelihat ini tim yang berbahaya sekarang. Kuda hitam. Top elimination. Seriusan? Ya, Ini gue baru tahu nih. 83 atau 81 poin. ya. Pokoknya di atas Invin tipis. Dari seluruh tim yang ikutan di Super Weekend atau sekaligus Overall rank. overall rank? Mungkin itu belum termasuk hitungan weekdays ya. Harusnya belum. Kalau menurut lu apa yang membuat GD ini bisa ngegas kayak gini nih? Mereka tahu tujuan mereka ada di sini. Terus maksud lu ada yang nggak tahu gitu tujuannya mereka main di PMGC? Bukan. Mungkin karena Harusnya kan semua tim tahu dong mereka di sini mau juara. Bagaimana nih maksudnya? benar. Oke. Jadi menurut gua kenapa gua punya statement GD tahu tujuannya untuk berada di sini gitu. Karena perjalanan mereka itu seperti yang selalu gua bilang, mereka hampir seperti Cinderella cuy. Iya, hampir sempurna gitu. Dengan cerita sepatu kacanya dari komunitas, dari event PCC, akhirnya lolos lewat PMCO ke PMPL. Tapi mungkin belum jadi juara di season pertamanya di PMPL. Tapi kemarin di season lalu mereka jadi juara, lolos ke SEA tertati-tati. Tapi gue suka satu komentar dari anak-anak GD. Ada pelajaran yang kita dapat dari SEA bang untuk PMGC. Wah, Apa tuh? Iya, tusunya mereka, cut rotasinya mereka, hal-hal jelek lah. Itu yang bisa mereka convert dan bisa jadikan output yang maksimal di PMGC ini. Itu sih. PR yang sangat dikerjakan. hasil yang jelek belum tentu kedepannya jelek terus. Betul, bisa jadi pembelajaran kan? Pembelajaran. Menarik. GD. Hmm, Kalau kita ngomong GD ya, ya. Lilanang. Menurut lu, ya, siapa pemain paling bagus di GD? Yang kemarin di Super Weekend 2 paling bersinar? Atau jangan Anang, Matthew silakan. Menurut Anda. Kan Anda yang memilih Daybot tuh. Kalau gue lumayan bocil Daybot ya. Kemarin gue melihat Daybot bermain sekali lagi gue melihat dia dari fight-fightnya selalu menang sih. Beberapa kali yang kelihatan di Observer ya, fight-fight yang dia lakukan, bahkan terkadang dari segi kemungkinannya itu bahkan persentase dia untuk menang itu lebih kecil, tapi dia menangin lagi. Mau lawannya itu sekeras apapun, dia berhasil menangin sampai gue bilang kayak, termasuk viewers juga bilang, ini janjian bukan Daybot, ini Daygot. Daygot. Tapi Apa kalau artinya Daygot? kalau kita tahu mungkin itu istilah yang pernah dipakai oleh para boy. Bukan. Ini gotnya God kambing. Oh God, greatest of all the time. Nah, maksud gua. Ada guna. Nah, kayak itu. Tuh, Malu perut, jangan. Enggak. Maaf. Oh iya, itu. Tapi kalau kata Meti tadi ya, menarik. Fight GD. Kayaknya selalu ketemu sama satu tim gak sih?
Wah. Lumayan panas. Lawan siapa tuh kalau boleh tahu? Tim secret, semacam urusan yang belum selesai. Tim secret dan kayak kalau gue lihat dari persentase kemenangannya ataupun hasilnya, outputnya, kayaknya hampir semua fightnya dimenangin GD loh. Enggak, PS cuma 1. Hampir, iya. tapi enggak. Hampir ya? Hampir, tapi enggak bisa. Oke. Ada berarti masih ada celah yang bisa ditembus oleh TS. Betul, pastinya. Anda menetapkan apa, Bung? Kesel aja lihat muka Matthew. Kenapa kesel? Kamu nggak suka dia menyebut GD bagus? Oh enggak, saya bocil gede juga. Oh, nggak usah. Tadi lu kayak nggak seneng gitu, gue bilang GD jago dan segala macam. Enggak, gue seneng. Oh, dia debot. Berarti lu Debot. nggak sepakat? Sama? Oke, kita jangan kemana-mana dulu. Yang Jangan tadi, mana-mana, pemain balik dulu, terbaik. sabar. Oh, oke. Balik dulu. Balik Topi dulu. nggak ada topi. Mana topi? Nggak ada orangnya. Orangnya nggak ada. Oh Oh iya, iya. lupa. Ini mana nih satu nih? Absen Nggak lo. niat kerja. Udah nggak niat. Nggak niat ya. Oke, lanjut. Siapa kalau menurut lu? Kalau buat gue Debot. Kalau khusus Super Weekend 2, debot. Tapi kalau secara overall, gue masih Encang alias Booms. Overall masih encang. Tuh tahu lu bisa ngomong dari mana, Bums? Movementnya gila, cuy. Ya itu di arena sama Satar dong yang pinter. Emang kalau ngarahin itu berarti eksekutornya bukan yang berarti pintar untuk mengambil keputusan. Nggak ngerti, coba ulang pertanyaannya. Sama seperti halnya ketika kalau sebut arahan ya, coach itu tugasnya hanya sampai circle 3. Coach, Ya, sampai circle 3. ya. Circle 4 sampai nanti last circle itu eksekusinya ada di pemainnya. Mungkin peran paling gedenya ada di Gel, ngarahin terlepas dia hidup atau enggak ya kan. Tapi tetap ya, player yang melakukan eksekusi itu sih yang menurut gua harus ada apresiasi lebih sih. Yang Kayak- paling berperan besar. Betul. Iya, karena dia eksekutor kan. Gue setuju sih. Jadi walaupun ada yang bilang ini gila diatur gini segala macam, tetap kita harus kasih kredit ke playernya. Betul. Karena ya semua orang kalau misalnya diaturin terus jago ya ngapain kita milih orang gitu. Tetap eksekusinya nomor satu. Men. Itu. Sama aja seperti misalnya Anda ditaruh di posisi Booms. Mau yang ngaturin Satar, mau yang ngaturin siapa? Nggak mungkin outputnya seperti ini. Betul. Oh, saya bisa lebih baik. Bisa juga lebih jelek. Oh, iya. Belum selesai ngomong. Anda tenang berdua. gimana? Tenang, Ya, santai. oke. Santai. Ya kan? Nah, balik lagi nih. Kalau ngomongin performa, Oke. Bigetron. Hari pertama, rosternya yang main nggak ada Ryzen. Hari Oke. kedua, Kita pindah nih ke Bigetron. boleh pindah. Oke. Tadi kan udah GD. Kita harus awali dengan yang baik dulu, GD. Karena menurut gue Bigetron, walaupun outputnya bagus, 109 poin, tapi mereka harus bisa dapat maksimal, bisa dapat lebih lagi gitu. Sayang banget, berapa kali mereka dapat zona, berapa kali mereka coba nabrak, tapi kena third party dari Nikma. Harusnya bisa lebih gitu. Sebentar, gue mau motong di bagian situ. 3 hari super weekend, hari pertama 50, hari kedua 34, hari kedua berarti? Gimana? Hari ketiga, hari pertama 50, Hah? hari kedua 34, 84, tadi totalnya berapa? 100 berapa? 109, 35. Berarti cuma berapa? 35 ya? Ya mohon maaf Pak, kita di sini bukan disuruh berhitung. Enggak, itu bukannya sebuah penurunan secara efektivitas Penurunan. dari 50 poin. Iya, memang mereka kelihatan paling ngegasnya di hari pertama sih. Iya nggak sih? Nggak setuju. Coba Anda sampaikan pendapat Anda. Dari hari pertama jelas poinnya paling tinggi kan? 50. Poinnya paling tinggi. Gue juga nonton full juga kemarin dan gue merasa dari keputusan decision makingnya, split decision makingnya itu benar-benar on point banget sih untuk hari pertama. Fight-fightnya juga semua fight yang diambil itu fight perlu dan outputnya pun terbaik gitu. Apa yang mendasari lu bilang hari ketiga malah? Menurut lu gimana? Kalau buat gua, hari pertama yang sedang, hari kedua itu yang paling buruk, hari ketiga itu yang paling bagus. Kenapa? Itu secara levelnya ya? Secara level, karena menurut gua nggak bisa dihitung cuma berdasarkan poin. Oke. Oke, gue itu sebuah poin yang menarik. Kenapa? Karena gua melihat di sana Bigetron, walaupun nggak dapat zona mental kemanapun, mereka komitnya ada, fightnya mau gitu. Ya bener, gua berasa kayak, oke, ini gua nih, gitu. Ini Bigetron yang dulu, gua berasa seperti itu. Ini gua nih, kan lu bukan Bigetron. Maksudnya ini gua nih Bigetron gitu. Oh. Mereka bilang itu mereka gua nih yang Bigetron ngomong. nih. bukan Jadi gua. lu tahu ya? Iya. Seolah-olah lu di sana nih. Iya, tahu nih. rasanya seperti itu yang gua rasakan. Oke, gitu, oke. Bigetron. menarik. Walaupun nggak maksimal poinnya,
Tapi menurut gue permainan terbaik di hari ketiga sih. Kalau poinnya di situ sih menurut gue ya, kalau kata Pablo seperti itu sih, kalau secara gameplay, secara step up game ya, secara itunya menarik. Walaupun poinnya kurang nih dari hari pertama ya, tapi masa dia lupa Super Weekend pertama nggak lolos gara-gara poin placement? Point placement, ya itu memang udah mainnya jelek, mau diapain? Mana nih Bung Matthew? Ya untuk kali ini gue nggak bisa ngebelain sih. Kalian tahu nggak nomor 3 ranking kill siapa? Dari Siapa? total 2 Super Weekend. Siapa? Bigetron, Masa 73 kill. dari Super Weekend doang? Super Weekend, Super Weekend, Super Weekend Super doang. Weekend. Dia 73 poin nih. Itu poinnya dari kill. 30-an 40 somethingnya itu placement. Sejomplang itu, Bigetron. Berarti lebih agresif. Jauh. Dan menurut gue itu penting banget untuk Bigetron mengembalikan semangatnya, kepercayaan dirinya, mentalnya lagi balik. Itu Oke. yang harus dilakukan. Menarik. Sebelum kita lebih jauh, gue ada informasi. Waduh. Gue suka nih. Coba gue lihat dulu tahapan-tahapannya nih. Kita ini serius dulu. Oke. Nah, karena ini agak sensitif. Hah? Siap-siap. Jadi kita ngomongin dari tadi Gary dan Bigetron, kita juga semua kan pastinya nonton di Super Weekend yang kemarin di hari terakhir ya. Oke. Jadi di game terakhir terjadi perselisihan Game antara 5 ya, Bigetron, berarti ya? betul, dan juga Genesis Dogma. Jadi. Oke, gue inget itu, gue nonton. Di sana kita bisa melihat ada beberapa pendapat-pendapat nih bahwa itu ada yang bilang sengaja, itu ada yang bilang nggak sengaja. Menarik. Apakah mungkin gitu? Hal seperti itu bisa terjadi? Anda jangan kabur. Anda di sini sudah terjebak. Pablo Laputa, Familia. Saya lagi lah baca, Pak. Gimana? Gimana? Kenapa mereka bisa bertemu? Kenapa mereka bisa bertemu gitu? Ada yang komen kayak itu harusnya jalurnya berbeda dan Itu segala farm, bukan macam sih? dan segala macam. Itu Iya, farm. itu termasuk Farm. farm, Farm. bagian kiri. Jadi mengontes BTR, tapi secara pesawat jauh ya? Kalau Tapi dari- pesawat itu jauh memang, makanya mereka ngambil mobilnya di tempat yang sama. Oh iya. Wajar untuk bertemu sebenarnya menurut gue. Ya kalau menurut gue pribadi itu wajar banget. Menurut kalian gimana? Iya sih, kalau secara situasionalnya drop spot GD jauh, pesawatnya juga flying path-nya seperti itu, ya pasti tujuan mereka cepet-cepetan turun dapat mobil dong. Pastinya. Untuk pindah ke titik yang lain dapat Pastinya. lootingan gitu lah. Kalau buat gue yang agak sedikit aneh adalah kalian udah nonton tadi mic checknya. Jadi mic checknya ada keluar. Dari situ menurut gua nggak ada fair play atau apa bahasanya? Timing itu nggak ada lah. Tapi Oh, indikasi timing. indikasi buat timing Oh, nggak oke. ada sih kalau dari gua. Oke, oke. Tapi ya memang agak sedikit aneh adalah menurut gua kenapa GD masih mau ngotot ngambil rumah itu. Padahal kalau kita lihat itu Bigetron udah jatuh duluan 3 orang. GD tuh baru debut yang di bawah gitu, baru mau turun. Telat turun ya? Telat bahasanya. turun sebenarnya. Tapi di mic check seolah-olah kayak kok mereka yang nyampe duluan gitu. GD yang nyampe duluan. Gua nggak tahu tuh, makanya ada sedikit perbedaan di mic check Bigetron kan. Oh mereka udah nyampe duluan nih. Terus baru kita fight. Tapi kalau dilihat dari parasut, yang terjadi adalah BTR duluan gitu. Tapi yang gue lihat ya dari situ, itu salah satu strategi juga sih. Gimana kita mengatur turunnya itu bisa nggak bareng-barengan karena yang di atas itu bisa dapat informasi lebih banyak pertama. Yang kedua, di titik itu pilihannya udah nggak banyak. Kalau misalnya kita tarik mundur jauh, misalnya kita dari perspektif GD terus kita tarik, itu justru resikonya terlalu tinggi. Musuhnya yang dapetin senjata, satunya kecolong, dan ada reason terkuatnya lagi, yaitu poin GD yang terlalu aman. Kalau udah posisinya aman kayak gitu, ya dia kayak ya nothing tulus lah, mereka tabrak ya tabrak. Tabrak aja gitu loh. Oke. Dan apa yang memperkuat gue bilang kayak gitu? Karena ketika fight kita lihat yang dapetin AKM tuh siapa ya? Nicil ya? Nicil kalau nggak salah. Kalau nggak salah, pokoknya yang Iya, dapetin Nicil. AKM ketika Zuxi nge-pick sebentar aja, itu langsung di pre-fire shot, dan itu kena. Dan kita tahu AKM itu kalau nembak ya langsung kena kalau misalnya kena kepala. 762, betul. Jadi dari fight-nya itu gue ngerasa nggak ada yang aneh sih. Dan sekali lagi kita bermain Kita bermain dari perpikiran mereka.
dua-duanya make sense. Terlebih lagi, inget gak waktu GD beberapa kali justru ngusikin BTR terus dan terus-terusan ngekillin si Liquid lagi ngambil mobil. Ambil bagi ya. Mobil. Bener sih. Menurut gue itu make sense banget sih. Jadi agak aneh kalau misalkan dibilang sekarang mereka teaming untuk ngasih BTR poin yang posisinya BTR sangat butuh poin, itu aneh kan? Aneh. Aneh. Padahal ketika waktu itu dulunya BTR hajar GD, GD hajar BTR biasa aja. Biasa aja. Nggak ada, ya, karena nggak ada, poin. nggak ada pemikiran kasih poin. Bener. Karena poin jadinya kayak tergiring ke sana gitu loh. Ada sebuah distraction ke arah sana sih. Tapi baik lagi benar kata Matthew mungkin sedikit apa ya? Kalau menurut gue ya itu udah jelas objektivitas mereka turun di sana. Kalau nggak dapat lootingan awal, dapat kendaraan. Iya. Udah. Ya kalau sama-sama ketemu mau nggak mau fight sih gimana sih? Mau nggak mau. Soalnya maksud gua kontrol area juga tipis banget kan. Iya. Lu mau ngapain gitu, mau lari ke obstacle yang satu apa enggak? Nggak ada. Tapi tetap menurut gua, kalau gua nggak tahu jadi mana yang beneran nih, mana yang nyampe duluan. Oke. Buat gua tetap di logika gua memang agak sedikit rancu memicu pertanyaan apabila BTR udah jatuh 3 orang duluan mendarat, satu Tapi tetap orang masih nyampe, di situ. tapi masih tetap dihajar menurut gua. Ya, fair play sih. Gimana? Oke. Menarik. Kita nggak ada yang tahu soalnya. Kita di sini nggak ada yang tahu ya. Kita Sekali nggak lagi. tahu. Betul. Ini hanya pendapat kan. Hanya pendapat. Kalau menurut gue sih aman-aman aja. Itu sangat-sangat natural sih. Sekarang, Tapi ada menarik dari Super Weekend 2 juga. apalagi menarik mulu. Yang nggak menariknya kapan? Bawa dong. Juara bertahan tidak lolos ke Super Weekend. Siapa juara bertahan? Nova. Udah biasa lah. Tapi di sini gue mau disclaimer ya. Jadi kalau kalian perhatiin, episode yang lalu kan gue bilang Nova kan. Menggila kan? Nah. Nggak boleh Tapi gua nge-pick- nggak nggak boleh salah. nge-pick tim lagi nih, Cuk. Loh. Tapi di sini gue mau menekanin bahwa gue tuh di sini coba kalian ulang lagi. Pas saya tuh bilang menggila. Yang paling gila di mana siapa? Gila nggak lolos. Nggak lolos Nova. Nova. Udah kos 3 masih nggak lolos. Ya elah. Bayangin. Itu kalau udah di ini udah apa ya? Para boy kebanyakan bucin. Wah, bayangin. banyak kan nongkrong di Discord. Aduh. Gimana tuh? Untung aja ya. Nggak tahu sih di sana gimana. Nggak tahu sih, tapi ada satu poin yang terlihat jelas sih. Pengalaman bukan jaminan. Gimana tuh? Maksudnya pengalaman bukan jaminan. Super Weekend 1, Bigetron Red Alien. Tim segudang pengalaman. Harus terjerat tidak lolos Super Weekend. Super Weekend kedua, Nova SKF. Nova. Tapi menurut gua nggak relate. Kenapa nggak relate? Itu juga Menurut terjadi. gua relate. Terjadi di di West juga loh. Gini, menurut gua PUBG Mobile itu game yang super duper kompleks. Battleground. Gimana kompleksnya? Gue pengen denger nih. Iya kan? Ya kita nggak tahu faktor dengan perubahan satu pemain aja, satu tim aja yang lawan kita itu bisa merubah segalanya nggak sih? Timing rotasi kita, cara mereka ngelok kita, cara fight mereka, cara mereka nahan kita dengan satu orang apa dua orang yang emang jegal mau mati. Iya berarti bener dong. Pengalaman bukan Jaminan. Bukan jaminan. Karena dia lupa satu hal. Bener. Wih. Iya iya. Oh, dia benerin gua. Nggak maksud gua, dia kenapa Lu bilang benerin nggak lu? setuju? Lu benerin. Lu pada marah-marah. Enggak, lu bilang nggak setuju. Tapi dari pendapat lu Coba nanti menguatkan. nonton replay. Enggak. Lu menguatkan apa yang dia ngomong. Iya, memang gua mau menguatkan dia gitu intinya. Ya balik lagi sih, pengalaman bukan jaminan tuh, pengalaman tuh hal yang penting lah. Matthew juga pasti tahu hal itu lah. Betul. Karena itu bisa memicu mental, Betul. gameplay segala macam. Tapi orang kadang sering lupa satu hal, proses adaptasi. Siapa yang cepat adapt, dia yang bisa melewati hal itu. Nanti Tapi gua- diomelin. Oh iya, di komen udah banyak banget, Cok, baru sekali ya, maaf ya. Dibanting-banting terus. Banding-banding mulu. Nggak apa-apa dong. Kalau sekali apa-apa. Oh iya, Nggak sekali apa-apa. kan. Jadi, Hmm, ada yang lebih menarik lagi tadi menanggapi yang barusan. apa tuh? Jangan-jangan Hmm. pengalaman bisa jadi bumerang. Karena ketika kita pertama kali masuk ke scene tertentu, pasti kita kayak sedang apa ya, berapi-api gitu. Tapi ketika gimana? Ketika kayak nggak usah. Oh iya. Reset. Oke. Ketika kita udah sering, Nah, jadi kayak udah biasa aja gitu. Api yang membara itu perlahan bisa jadi padam. gebrak juga kan tadi. Ganti-gantian. Ganti-gantian. Sekali-sekali ya. Sekali, Lu belum sekali. ya ntar ya. Sekali boleh. Tapi itu juga sebenarnya gue relate-nya tuh ya, Nova, BTR, GD, kalau mungkin dari West boleh ngambil tim Queso. Nova sebagai rookie di PMGC. Nova. GD.
Gede rookie. Ini event internasional pertama mereka dari PMPLCA kemarin lah. Oke. Tertatih-tatih, terus ya sedikit kesulitan lah. Walaupun mereka sudah punya privilege slot PMGC lah, kita tahu. Tapi mereka tipikal tim yang gue udah punya slot tapi gue tetap mau main serius gitu. Ya, makanya juga bilang kayak gitu ya. Iya, makanya Ulang lagi nih. Enggak, makanya mereka kayak kita dapat pelajaran banyak di SEA Bang untuk di PMGC gitu kan. Dari personelnya juga ada ngomongkan rosternya. Makanya gue bilang bener kata Matthew juga tadi, salah satunya ya bisa jadi bumerang bahkan gitu. Bisa jadi bumerang, bisa jadi pemicu. Tergantung lagi nih orang yang how to react it. Gimana orang yang meresponnya sih? Bener sih. Kalau gua lebih setuju Matthew gitu. Kadang-kadang orang jadi batu gitu. Alah lu nggak punya pengalaman, gue yang udah lama di sini. Kita berisik. Wah, gue yang udah punya pengalaman. Udah dari dulu gue main kayak gini juara dunia. Banyak kan orang nggak bisa move on kayak gitu kan? Loh, kok lu menjurus? Kok juara dunia? Maksudnya? Ya juara dunia, biasanya gitu. Dulu juga BTR main nggak pernah panas. BTR main selalu telat panas gitu. Kenapa? Ya, kalau jangan ditanya kenapa. Enggak ada kenapa-napa, Cok. Pasti enggak dateng. Gue takutnya blocking. Nggak pakai kacamata. Enggak, ini udah di set bertiga Oke. karena pas lagi berhalangan. Oke. Maksud gue kayak sometimes gitu nggak sih? Gue selalu bedain kayak pemain baru tuh yang menggebu-gebu sama pemain yang udah lama tuh kadang menurut gue tuh lebih malah jadi ya satu mereka udah punya segalanya, udah punya gitu, udah pernah menang, spiritnya pasti berkurang. Yang paling susah itu bukan mendapatkan, tapi mempertahankan. Eksistensi dan konsistensi ya. Bahasa lu berat banget nang, sumpah. Enggak, itu relate itu gitu loh. Tim yang bagus ya yang gimana caranya tuh bisa tetap eksis dan juga konsisten. Gitu sih. Apa nih seperti ada yang mengganjal dari dia. Aduh. Enggak, tapi Pablo ini kayak nggak pada intinya nih, nggak kayak biasanya nih. Kenapa? Ada Jadi apa? menurut lo, Bigetron itu masih ada semangat juangnya atau enggak? Aduh, rame lagi deh abis ini. Gini, oke. Pokoknya abis Anabil tuh lo harus rame. Iya. Aduh, nggak bisa. Itu tujuan utama kita. Oke, tapi gini, Kenapa? balik ya kalau ngomong jujur-jujuran. Gue sempat melihat itu udah hilang dari Bigetron. Wow. Tapi sempat hilang. Muncul lagi dong. Muncul lagi. Tapi mungkin masih ada yang belum muncul gitu di antara semua playernya. Di antara semua player. Di antara semua playernya. Menarik. Jadi udah muncul tapi belum semaksimal biasanya gitu ya? Iya betul. Wah, kalau menurut gua mungkin seperti itu. Sedangkan kalau GD? Ya semuanya lagi On fire. let's go gitu terus. Bunuh, hajar, hantem. Karena tadi itu tuh yang di depan poin di depan. Mereka tahu tujuan mereka ada di sini. Karena mereka juga yang ngomong kan waktu itu. Jadi Bigetron nggak tahu tujuannya maksudnya. Kan Bigetron belum di-invite di acara itu. Hah? Yang ngomong GD. Kita tahu. Kenapa BTR nggak di-invite? Hah? Jang yang di-invite. Ibu jangan BTR, emang jangan BTR. Kan nggak ada Gila lu. pertanyaan, Wah, nggak ada gila parah juga lu. lu. Nggak ada pertanyaan di situ. Yang ke situ cuma Lu GD gantiin ditanya. role Pasta, bukan gantiin role Pablo. Pablo. Lu gimana? Iya, gua kadang lupa. Enak jadi Pablo, Cok. Lu enggak? Wah, lu rasain. Parah sih. Media belum tahu dia kalau dihajar. Belum tahu deh. Enggak, gini. Bukan bener. Bigetron mungkin sedikit kendor atau sedikit kurang apinya nih dari semangat juangnya. Ya, kita lihat Super Weekend ketiga sih. Mereka masih pingin, kayak gue bilang sih, gue sendiri yang ngomong ya. Tim lain ini lagi larinya 2 kali lebih kencang nih. Kalau lu mau ngimbangin ya lu larinya 2 kali lebih kencang gitu. Tapi kalau tanda garis bawahnya adalah lu ingin jadi juara, lu harus 3 kali lebih kencang. Terus kalau udah lari 3 kali lebih kenceng nih, capek nggak kira-kira? Nah loh, kalau lari kenceng kan bisa jadi capek bro. Capek. Gue takutnya gitu. Kalau kata anak senja ya, istirahatlah. Istirahat. Istirahatlah ketika kau lelah. Istirahatlah ketika kau lelah. Kalau kata anak senja. Enggak, gue taunya kata lu barusan. Ya udah. Enggak, ini maksudnya apa nih? Istirahat. Ini maksudnya apa nih? Waduh, mana kemarin DM banyak banget masuk, viewer banyak banget ngomong lagi. Istirahat ya? Ya kalau capek istirahat. Bukan bener berhenti sih. loh. Siapa yang lu bilang suruh istirahat? Siapa? Siapapun yang merasa lelah. Ini kayak udah di judul, udah yuk selesai yuk. Tunggu. Selesai Seperti yuk. biasa, prediksi Pak Matthew Effect. Lah, belum prediksi. Taruh lu. Waktu kurang. Siapa Udah dulu? diingetin tadi. Oke, Super Weekend 3. Kita ngomongin Super Weekend 3 sekarang. Oke, let's go, move on ya. Buat lu, GD dan Bigetron dulu deh, tim Indonesianya. Apa yang harus mereka lakukan dan gimana prediksi lu mereka apakah lolos atau enggak ke Grand Final 16 besar? Catatan ya, balik ke Miramar nih weekday-nya.
mapnya. Aduh, Sama Sanok. gak ada Sanok ya? Iya. Irangel, Oke. Miramar, Irangel, Ya itulah pokoknya. Miramar, Nah, Irangel. itu. Gak ada Sanok sama sekali kayak biasa? Weekday nggak ada. Gak ada. Oke, menurut lu gimana? Dari Pablo dulu deh. Pablo dah. gua sih? Dia Ganti ngomong role. Miramar BTR. Apa? Dia komentarin Miramarnya BTR kemarin bau banget kan katanya. Busuk. Sekarang gimana? Ada beda emang. Oh, Cuma masih kill aja sama. nambah agresifnya. Masih sama. Iya, Jadi menurut rotasinya. lu BTR busuk nih? Ya, waktu itu bukan kata gue doang, banyak banget gitu nggak sih? Yang Enggak, lo statementnya dari lu. Lu sekarang yang gue Yang tanya. berada di sini lu. Ya, buktinya kita lihat gini, kemarin BTR main jelek banget di Miramar. Kita Oke. udah nggak usah pertanyaan, nggak usah banyak bantah lah. Oke. Udah kerjain evalnya. Oke, nambah poinnya dari yang biasa bawa pulang 2 poin, 1 poin. Kemarin bawa nambah. pulang 6 poin, 3 poin. Ya, meningkat lah. Gue suka banget kata-kata kemarin itu di lupa lagi gue baca di mana. Oke. Pokoknya ini katanya penting nih, serius nih. Lu serius Ya, ini serius. Lu lihat Ih, gua dari dulu tadi nih. gue dengerin serius. Lu gue serius nih. Lu- Iya. lu- Kita tuh percaya proses, Nah. tapi kita juga butuh progres. Poin yang menarik. Keren bener progres bener dong. Iyalah. Ada progres dong. Ada progres lah. Ya bener kan gue ngasih tahu itu Oh, gue iya. udah bilang serius. Oh, Iya, oke. jadi gimana? Prediksi lu nih Super Weekend kedua buat si Bigetron dan apa 3. nih? Super Weekend ke. Super Weekend 3. Tiga. Kalau GD kayak kita ngomongin mah Bodo kayak amat udah dah. pasti lolos Sedikit lah bahasa kasarnya sih setengah kakinya udah nginjek grand final nih. Iya, Tinggal iya, tinggal udah. masuk doang nih gitu. Dia berapa Pasti poin ya? lolos lah. 260 something ya? Mereka nggak lolos Super Weekend ketiga kayaknya lolos. Lolos. Karena gini, Bigetron punya obstacle di atasnya Nova segala macam. Iya, kalau Bigetron masih benar-benar nggak aman. Karena Super Weekend kemarin poin Nova belum bisa dikejar Belum lah sama kekejar, mereka. bahkan Dead Eyes aja belum kekejar. Iya. Gimana? Pat, Menurut gua, emang kita udah disuruh buru pak. enggak. Ya ampun lu bener-bener. Gini, jadi menurut gua Nanya Bigetron mulu. juga buat di Miramar kan udah mencoba sesuatu lah ya. Mereka kerjain PR-nya, mereka udah ganti door swat. Iya. Tahu kan lu pada nonton kan? Nonton lah. Ya Kan udah, mabar. turun di mana? Di mana? Mana lu? Ayo. Apa? Bigetron, Miramar. Turun mana? Iya, turun mana? La Bendita. Kan. Hebat Anda. Lumayan lah. Nggak salah Anda di sini memang. Karena fakta menarik saya temenan Facebook sama mereka ganti foto profil, Pak. Oh, jadi lu tahu foto profil. Mixing. Cepetan. Oh, prediksi. Lolos tuh-duanya lah. Kenapa lolos gitu? dua-duanya. Kok bisa? Mudah-mudahan sih. Aduh, terakhir gue prediksi salah mulu lagi bilang lolos nggak lolos. Nggak lolos. Wah, ini gue prediksi apa nih? Bayinya nih. Bebas deh. Ya, tim Indonesia dulu bener kata Matthew fokus kita. Bigetron lolos. Ditambahin kali itu. Kurang serem lu. Apa? Kan lolos Super Weekend 3. Lolos Grand Final gak sih? Menurut gua kalau Bigetron lolos Super Weekend 3 pasti dia ke Grand Final. Karena melihat dari poinnya semua dari Rico, RJC, Bisa ngejar lah ya. semua Nova ke bawah itu menurut gua kalau yang nggak masuk Super Weekend itu yang goodbye. Iya sih. Oke. Jadi Menarik. kalau dengan Harga mati ya? statusnya Super Weekend 3 masuk sudah pasti Bigetron lolos menurut gua. Dan menurut lo dia lolos ke Super Weekend? Iyalah gitulah mudah-mudahan. Dengan mudah-mudahan nggak yakin? nggak meyakinkan berarti? Kurang gitu kalau dia Kurang ngomong meyakinkan. presentasi tapi masih lebih gede daripada yang Super Weekend 2. Iya sih, benar. Nah, kalau lu Lolos sih. lolos. Lolos. Super Weekend dengan Miramar yang banyak gini juga, mereka tetap bisa lolos. Harapan gua sih seperti Prediksi, tapi- bukan harapan, Tunggu. kayak netizen Har- lu. Sebentar. Prediksi gua sih lolos. Lolos lah. Walaupun Miramar Prediksi lu lolos, tapi harapan lu nggak lolos gitu. kan beda Lu tadi ini. lu Pablo, bilang. Pablo itu. Lu sekarang lu gantian nggak ada Ya pasta. harapan gua lolos, prediksi gua lolos, tapi Mudah-mudahan nggak lolos. Miramarnya mungkin poinnya belum maksimal sih. Semoga mereka mengerjakan PR dah, itu aja deh harapannya. Menurut gua malah Miramar maksimal banget lagi. Ya semoga mengerjakan PR dah. Menurut lu, jadanya doang lu. Iya. Menurut gua udah kelihatan aman sih sekarang. Aman ya, nggak seru Aman lagi. kayaknya. Bigetron kayaknya sekarang udah aman. Maksudnya bukannya aman jadinya udah kayak dulu lagi tuh masih jauh sih. Masih jauh sih, tapi untuk at least 16 besar mereka masuk ke Grand Final itu udah aman. Kalau ke 9 besar kalau mereka masih kayak gini kita nggak tahu. Oke, tim Indonesia udah ya berarti. Hmm. Yang jahat dong waktunya sih. 4 tim yang nggak lolos ke Super Weekend atau nggak lolos ke Grand Final. Oke, silakan. Ya udah dulu. Lu dulu lah. Oh gua, Iyalah. kemungkinan besar BCS. Nah, ambilnya BCS yang udah pasti nggak lolos Ya dua kan, kali. kemungkinan belum besar. tentu. Tapi bisa Belum mengejar tentu loh. Kalau dia bikin momen. Kalau coba lihat skenario itu yang kemarin gue bilang. BCS Apa lu lolos bilang? Super Nggak ada Weekend. Dengerin. BCS lolos Super Weekend.
Yang di atasnya BCS 4 tim di atasnya. Itu nggak lolos. Bisa dikejar loh. Bisa bikin Maksudnya momennya memang di situ. kemungkinannya besar banget sih nggak lolos. Cuman masih ada kemungkinan, bukannya udah Walaupun segini. BCS, DE, pasti. Itu gua nggak mau tanggap. Cryptic, satu lagi Apa ulang? BCS, BCS, Deadly guys. itu. Deadly Eyes, Deadly Eyes, bener gua. Deadly Eyes, Cryptic, Cryptix, Satu lagi yang pusing lu. Reject. Reject, Muka lu gua reject. Masa reject? Reject. Poin jalan cuy. Enggak lah, reject kan kayaknya enggak. Dia nggak dia lolos nggak Super bisa Weekend ini, validasi Cok. deh. Dia nggak bisa sih nih. Nggak bisa. Oh, sorry, bukan. Di bawahnya Reject siapa? TJB. TJB. Lah, Gua salah. Jadi lu awal prediksi semua tim Cina bakal lolos. iya. Sekarang lu rubah, bisa nggak lolos. Maksud lu bagaimana? Lu nggak konsisten Adaptasi. lu. Mereka kehilangan proses adaptasi. Emang lu tau dari mana? Emang lu kenal? Kelihatan loh, itu data yang terpampang Cuma jelas. lihat doang lu, sama aja kayak netizen lu, tukang lihat Ya doang. udah lu jangan banyak ngomong. 4 tim coba. Matthew dulu dah, gue belakangan aja ntar. Gua ya. Hmm. BCS. Cryptix. Ini poinnya mana sih? Oh, DWG. Dia Adik-adik. Satu lagi, sabar dong, satu lagi. nggak, aduh mau jatuh. Blocking mana-mana. Mau jatuh. Iya, makanya yang situ. Satu lagi. Lu tau DWG nggak sih? Kayaknya Jangan DX. jawab dulu, Cok. DX. DX ya, Puyol. Wah, ini nih menarik nih. Menarik. Ingat, gua bener loh, hati-hati. Kemarin Nova menggila-gila. Coba Udah, lu. nice try Puyol. Nice try dah. Gua Gua udah ya. lu. Gua DE, Paling nggak jauh-jauh ya. Cryptix. Sama. Terus siapa lagi ya? BCS udah belum tuh? BCS belum. BCS. Nggak Satu boleh. lagi gua sama gua TJB. TJB. Hmm. Enggak setuju sih gua TJB. TJB Kok TJB sih? siapa? Bukan. R8T. Malah di atas reject dia. Rico lebih bagus Ya gila. udah dong kalau dia nggak lolos kenapa? Ya udah, berarti Lihat tadi aja kenapa lu mainnya. ngomong gua reject? Itu tadi ya udah tapi TJB aja gua. TJB ya? Ya, Gue TJB. R8T. Berarti tiga sama lah ya kita. Enggak, yang berarti yang sama tuh berarti BCS sama BCS. Cryptix ya? Cryptic. Cryptic. Dua tim itu ya yang kita DE pakai juga? maksudnya. DE gua enggak. Enggak. Lu enggak? DE gua lolos. Dia enggak. Udah sama DWG enggak lolos. Oke. Oke. Kalau begitu. Kita Udah, bisa lihat kan? aja. Hmm. Ini mau prediksi penutupnya yang menggila di weekday apa super weekend? Weekday dong. Kita kan Super Weekend Oh kejauhan. iya, tayangnya di Tayangnya weekday. lu Oh, iya. gimana sih? Jadi kita prediksi weekdays yang bagus gila mengisi siapa? Yang Iya. bagus, yang menggila Yang secara bagus nih. bagus ya. Bukan Bagus menggila nih. Nova yang Anda ya. poinnya tinggi ya. Yang Nah, poinnya gitu tinggi. dong. Kalau gini gua tahu. Miramar. Iranger. Kemarin gua sengaja Nova tuh. Miramar, Iranger. Miramar, Iranger. Ya lu. Lu. Dari gua lagi. Iya, nggak apa-apa Cepetan dulu. lu STM mulu paling. Tahu Siapa STM lagi ngomong sih, adik-adik. Ya iyalah, dia bakal bikin Bantai-bantai sama GD kemarin, gua harus tahu. Ketemu BTR yang nggak pernah menang, STM Mongol kemarin nganterin Nottingham timing tuh. Poinnya lebih tinggi dari BTR gimana? Lu tahu nggak kemarin STM tuh nganterin Poinnya lebih Nottingham? tinggi dari BTR. Ih, Data yang nggak bisa lu sangka. Lu ngeledekin BTR. Lah itu kan dia lulus 2 kali Super Weekend anjir. iya, coba lihat. Data poin super weekend 2 doang. Kan di atas BTR. Tapi kemarin nganterin Nottingham, lu tau nggak sama mobil? Belum. Ke Fakta BTR. itu kadang pahit. Itu lu harus belajar dari gua. Itu dia. Jadi siapa? ya? STE. STM Mongol lagi. Bocil Nggak STM kreatif. Mongol. Nggak Curang kreatif. anjir. Najis. Lu. Prediksi sama harapan beda ya. Gua tetap Indo Pride. Lu. Prediksi Lu. doang. Gue, Nah. tim secret. Tim Secret bagus sih. Miramar lagi anjir. Tim secret. Bocil tim secret nih. Sumpah kalau Miramar Tim Secret bagus banget. Emang. Parah. Sepakat. Lu lihat nih kak, buat gua TS sama Face tuh 11-12 lah buat tim Miramar. Kenapa nggak nge-pick face? Face lagi kurang sih. Lagi Lagi mencari perform ya. mencari jati diri kayaknya. Ya udahlah, tes. Matthew Maya. Nova dia mah. Apa lagi? Gua jelek kayaknya kira-kira? akan pilih Stay Miramar ya Miramar. STC yang kemarin dipilih dia hancur. Sun mulu, Udah Pablo Efek udah. Ini Pindah. ganti tahun pindah, Cok. ganti Matthew Matthew Effect. Efek, Cok. Siapa? Kayaknya Udah kasih waktu mikir. Ntar dibilang alasannya, gua kemarin gak dikasih waktu mikir, gua diburu-buru gua. ini yang bagus nih ya. Kasih waktu mikir, kasih Yang waktu bagus mikir. kan? Ya, ya. Mikir dah. Oke. Hmm.
Gue yakin Nice try. ini kayak balik ke MSC. Puyol satu lagi. Menarik. MSC sih. Puyol ya. Hobi puyol bapak satu ini. Ya udah deh. Udah nggak apa-apa Si kalau Eka lagi memang nih. lu bisa waktu Iya, ini kalau- gue kasih nih biar lu nggak alasan lagi gitu. Oh, gue pengen TS lu ambil. Kan gue udah tawarin lu duluan. Nah, ya udah. Iya. Ini siapa? Ya udah MSC udah. MSC lu jangan kecewain gue ya, aduh. STM Mongol, TS, MSC. MSC. Yang di rumah punya prediksi? Komen di bawah. Wah, boleh dia. Boleh dia. Udah kelar. Ya udah. Kelar. Udah. Udah tuh. Udah gitu. Udah ditutup biarin udah. biarin mereka berspekulasi, mereka punya pendapat apa? Drop di komen ya. Drop di komen. Kalau nggak pedes, jangan komen deh. Lah kalau mau pedes mah pengen sambal. Karena dua.